Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 kami menampilkan hasil presentasi kami. Itu yang terdiri dari anggota. Pertama itu ada Ilham Akbar dengan NIM 1930 110003. Kedua ada Muhammad Yusuf Saputra dengan NIM 1930 110005 dengan dosen pengampu Ibu Noranari SSI MPD dan Ibu Mimi Herman MPD. Pertama kita masuk kepada pengantar media pembelajaran. Media adalah alat untuk menyampaikan informasi kepada penerima dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian agar terjadi komunikasi yang efektif dan efisien. Pembelajaran adalah suatu proses membangun situasi serta kondisi belajar melalui penata pelaksanaan komponen tujuan pembelajaran, materi, metode, kondisi, media, waktu, dan evaluasi yang tujuan adalah pencapaian hasil belajar anak. Jadi, media pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan ataupun isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Kedua, ada definisi media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara umum, media pembelajaran dapat dalam pendidikan disebut media, yaitu berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk berpikir. Jadi, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sehingga proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Ketiga, ada ciri-ciri media. Ada 17 ciri-ciri media pembelajaran yang baik dan dinamis, yaitu yang pertama bersifat material. Material yang dimaksud adalah memiliki wujud fisik terutama pada alat-alat peraga atau model. Kedua, model dari suatu konsep atau gagasan tertentu. Maksudnya, tersebut suatu konsep atau suatu realita tertentu yang sedang dipelajari dalam mata pelajaran. Ketiga, itu ada adaptif. Maksudnya menyesuaikan dengan tingkat pengguna model tersebut di lapangan. Keempat, ada interaktif, yaitu maksudnya dapat digunakan oleh peserta didik yang mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh guru dalam mata pelajaran tertentu. Kelima, ada reusable, maksudnya dapat digunakan kembali sehingga bukanlah merupakan barang yang habis dipakai, seperti misalnya makanan lainnya. Keenam, berada di area pendidikan. Media pembelajaran tentu saja berada di area pelajaran atau pembelajaran dan pendidikan. 7. Mempermudah penyampaian materi pembelajaran. Apabila media belajar atau sarana pembelajaran merupakan peralatan yang dapat dipindah-pindah dan digunakan untuk membantu proses pembelajaran, maka media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang dibuat dengan fungsi atau tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk membantu guru dalam menyampaikan suatu materi atau suatu konsep tertentu secara lebih konkret. Yang kedelapan, ada visualisasi. Maksudnya adalah suatu media pembelajaran akan mempermudah visualisasi seseorang siswa dalam memahami suatu konsep abstrak atau realita yang sedang dipelajari. Yang kesembilan, ada audio. Maksudnya adalah media pembelajaran dapat menghadirkan stimulus audio yang sesuai dengan realita yang disekolahkan untuk membantu siswa dalam mempelajari atau menyimbolkan sesuatu realita tertentu. 10, ada kinestesis, yaitu media pembelajaran juga dapat merangsang kegiatan belajar siswa dengan cara melibatkan siswa tertentu dan melakukan perilaku tertentu atau lebih dikenal dengan psikomotorik. Yang ke-11, ada eksploratif. Media pelajaran memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ke-12, ada replikatif. Media pembelajaran merupakan salah satu atau sebuah replika dari sebuah konsep ataupun suatu gagasan atau suatu realita tertentu, sehingga tingkat kemiripan tidak 100%, tetapi ada beberapa bagian penting sangat persis dengan bentuk asli dan
realita yang disimbolkan. Yang ke-13 terbatas, maksudnya adalah suatu media pembelajaran hanya mampu mewakili beberapa realita atau konsep tertentu, sehingga untuk mempelajari materi yang lain, suatu siswa dimungkinkan untuk menggunakan media pembelajaran yang lain. Yang ke-14 ada edukatif, maksudnya adalah media pembelajaran dibuat dan difungsikan dalam rangka pembelajaran untuk membantu pemahaman materi atau konsep pada siswa dan bukan untuk tujuan yang selainnya. Yang ke-15 ada fiksatif, maksudnya adalah suatu media pelajaran dapat merangkap, merekam, mengkonstruksikan ulang suatu konsep tertentu atau abstraksi tertentu untuk kemudian dijadikan sebuah model yang dapat digunakan sebagai fisik oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap model tersebut. Yang ke-16 adalah distributif, adalah kemampuan suatu media pembelajaran untuk mentransformasikan konsep yang telah dia rekam dalam ruang waktu tertentu yang sesuai dengan keadaan siswa ataupun proses pelajaran yang dialami. Yang ke-17 manipulatif, yaitu dapat direkam dan direkonstruksi dalam jangka waktu yang sangat ringkas, bahkan lebih cepat dari yang aslinya. Yang keempat itu ada fungsi media. Menurut Levy dan Lenz 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Yaitu pertama, fungsi atensi, yaitu fungsi menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan media tersebut, contohnya media gambar. Seterusnya, kedua, ada fungsi afektif, yaitu menggugah semangat belajar siswa dapat menggunakan media, khususnya gambar. Dari media ini, emosi siswa akan muncul dan daya serap akan semakin baik. Perpaduan antara teks dan gambar dapat menumbuhkan ketertarikan untuk mempelajari suatu pelajaran. Yang ketiga itu ada fungsi kognitif, yaitu media dapat memudahkan siswa untuk merekam kembali ke dalam otak mereka apa yang telah mereka dapat melalui berupa gambar atau visual. Itu media pembelajaran memudahkan siswa untuk memahami dan mengingat informasi yang diterima. Yang terakhir itu ada fungsi kompensatoris, yaitu fungsi ini dari beberapa penelitian merupakan media visual yang sangat bagus untuk membantu siswa yang memiliki kelemahan dalam memahami teks yang ada. Dengan menggunakan visual akan memberikan kemudahan untuk mengorganisir informasi yang telah didapat, yang akan diteruskan ke dalam otak yang nanti akan diterjemahkan menjadi informasi penting. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.